Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali pada pagi hari ini melalui sarapan rohani Gereja Galanginyang Abian Base, Jumat 21 Maret 2025. Saya bersyukur kita boleh berjumpa pada pagi hari ini, dan saya berharap bahwa kita semua ada di dalam kondisi yang sehat. Dan pagi hari ini sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, baiklah kita belajar sedikit dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon tuntunan Tuhan agar Tuhan menuntun kita di dalam kita boleh memahami firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Engkau telah anugerahkan kami penyertaan, pimpinan dalam istirahat tidur kami sepanjang malam tadi Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami untuk kami boleh menikmati hari-Mu yang indah. Tuhan, pagi ini sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan tugas kami Tuhan, kami rindu untuk kami boleh belajar sedikit dari firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman buat kami Tuhan, dan biarlah Engkau memampukan kami untuk kami boleh memahami firman-Mu, apa yang Kau maksudkan dalam firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan pagi ini, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Dan kami mohon pimpinan penyertaan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua ayat yang boleh menuntun kita pada pagi hari ini itu terambil dari Amsal 3 ayat 34 yang berbunyi demikian: orang yang rendah hati dikasihaninya. Ayat yang kedua itu dari Lukas 22 ayat 24 sampai 26 yang berbunyi demikian: terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Judul atau tema dari renungan kita untuk pada pagi hari ini adalah berkarakter menghamba. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mencintai orang yang rendah hati. Ini adalah rumus iman yang tidak boleh dilupakan sama sekali. Tidak hanya dalam kekristenan, kerendahan hati adalah sebuah etos yang sangat dihargai dalam berbagai tradisi spiritual dan keagamaan. Secara sederhana, kerendahan hati dapat dimaknai sebagai satu sikap yang tidak merasa lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain. Meskipun kita mungkin memiliki banyak kelebihan, etos semacam ini akan membangkitkan kebiasaan seseorang untuk tidak sombong dengan segala sesuatu yang ada padanya. Sebaliknya, orang yang rendah hati justru menyadari bahwa segala sesuatu yang ia raih juga tidak terlepas dari peranan orang lain serta berkat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Karena itulah ia tidak merasa perlu untuk selalu menang atau membuktikan dirinya lebih pintar atau lebih baik dari orang lain. Kita ibaratkan sebagai pakaian, sepatutnya lah kerendahan hati itu dikenakan sebagai karakter yang melekat pada diri setiap insan Kristiani. Karena itulah dalam tradisi kekristenan, sikap rendah hati kerap diidentikan dengan hati yang menghamba. Yang dimaksud dengan istilah menghamba dalam tanda kutip bukan berarti memandang rendah diri sendiri atau merasa diri tidak berguna.
Seseorang yang menghamba adalah pribadi yang tidak hanya fokus pada diri sendiri dengan segala kelebihannya. Sebaliknya, ia adalah sosok yang bersedia mendengar, belajar, dan bertumbuh menjadi dewasa atau bertumbuh menuju kedewasaan. Kesadaran seperti inilah yang sempat hilang dari murid-murid Yesus. Mereka justru sibuk memperdebatkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka saling bertanya atau saling memperebutkan mengenai hal tersebut di antara mereka. Yesus memahami hal ini, kemudian Yesus menjawab. Kemudian Yesus memperlihatkan bahwa kualitas manusia yang sesungguhnya itu tidak diukur berdasarkan berapa besar kekuasaan dan pengaruh yang dimilikinya. Manusia yang berkualitas adalah mereka yang berkarakter menghamba dan memiliki kesediaan untuk melayani sesama. Melalui tegurannya, Yesus dengan sendirinya telah menggugat standar duniawi yang selalu memandang kualitas manusia berdasarkan status sosialnya. Menjadi manusia yang menghamba berarti siap sedia untuk membangun, untuk berempati, bukan semata-mata menuntut agar diri kita dihargai orang atau dipandang orang. Dengan demikian, sikap rendah hati itu sendiri akan dapat bermuara pada kualitas hidup yang lebih positif dan berdampak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita budayakan etos yang mulia ini. Marilah kita saling memajukan diri untuk rendah hati, melayani satu sama lain. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengamini firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami baca, untuk firman yang boleh kami dengar pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami memohon kehadirat-Mu, Engkau memampukan kami untuk kami boleh memahami firman-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau mampukan kami untuk kami boleh melakukan dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi, Engkau berikan nafas yang baru untuk kami bisa bernafas dan menikmati hari ini Tuhan. Dan kami akan melakukan segala aktivitas dan tugas dan pekerjaan kami Tuhan. Kami memohon Engkau juga tetap menjaga, melindungi dan menyertai kami untuk setiap apa yang akan kami lakukan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan juga penata layan di semua kategorial Tuhan, dan juga jemaat-Mu khususnya di Abian Base ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan yang boleh Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami. Kami bersyukur melalui pekerjaan ini Engkau memberkati kami dalam segala hal, baik itu materi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat kesehatan yang Engkau boleh anugerahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di dalam kami hidup bermasyarakat, kami tidak pernah lepas dari segala pergumulan dan permasalahan Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau tiada yang mustahil ya Tuhan. Tuhan selalu menjaga, menyertai kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami pada hari ini mengenai kerendahan hati Tuhan. Bagaimana kami boleh satu sama lain di antara sesama kami dan juga saudara-saudara kami yang berbeda agama Tuhan. Biarlah kami boleh selalu hidup rukun di Abian Base ini Tuhan, di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Tuhan, kami juga memohon Engkau memberkati setiap usaha dan program yang jemaat-Mu di Galang yang Abian Base ini sudah rencanakan Tuhan. Biarlah segala apa yang sudah direncanakan Tuhan, Tuhan berkati
dan semuanya boleh berjalan hanya sesuai dengan kehendak dan rencana saja. Bagi saudara-saudara kami juga saat ini Tuhan, kami berdoa yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit Tuhan, dimanapun dan apapun kondisi saudara kami bersama-sama memohon kepadamu biarlah Engkau memberikan kesembuhan, kesehatan buat saudara-saudara kami. Tuhan, kami juga menyerahkan hari ini setiap apa yang akan kami lakukan ya Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja yang memberkati dan jauhkan segala kuasa-kuasa roh jahat yang ingin mengganggu sukacita kami di dalam pekerjaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian sarapan rohani yang boleh kami sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua.